didesain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Nya tipis-tipis. Kur aja 27 koleksi pribadi. Tet. Halo Glovers, bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal bahas komik ini, Kaiju nomor 8 volume 1. Ini belum lama terbit di Indonesia, beberapa minggu atau mungkin paling lama sebulan lah. Dan gue udah baca sebulan. Gue bikin reviewnya telat. Gue udah baca lama, cuman gue bikin reviewnya telat. Cuman gak apa-apa lah. Kita bakal bahas komik ini, Kaiju nomor 8 volume 1, yang ditulis oleh Naoyama Matsumoto. So, disclaimer di awal, kalau kalian suka dengan Attack on Titan, ditambah Godzilla, ditambah karakternya yang mirip-mirip My Hero Academia, wah, ini komik bakal sangat cocok buat kalian. Kenapa? Karena komik ini berkisah tentang seorang om-om umur 30-an, bapak-bapak, bisa dibilang bujang lapuk. Kalau Malaysia, kalau piramid itu bilangnya bujang lapuk ya. Udah 30-an, belum married, masih mencari jati diri dan sebagainya. Ya gitulah. Jadi ada seorang karakter pria umur 30-an gitu yang bernama Kafka. Suatu hari dia berubah menjadi kaiju. Ini penampakan yang di covernya. Ini dia nih karakter utama. Awalnya manusia karena terinfeksi oleh semacam serangga, bakteri, virus apa, mutasi, akhirnya berubah jadi monster kayak gini. Dan petualangannya dimulai. Nah, latar cerita dunianya ini anggaplah dunia di mana monster itu udah hal-hal yang menjadi keseharian lah. Nah, mirip-mirip Attack on Titan. Jadi kayak ada manusia yang melawan monster gitu, ada manusia yang melawan Titan. Nah, kayak gini nih, monsternya ukurannya raksasa, kaiju, mirip-mirip Godzilla lah, bisa kalian bayangin imajinasinya kayak gitu. Dan karakternya ini, si Kafka, dia ingin membuktikan diri kalau dia bisa menjadi sosok yang orang-orang dan seseorang, terutama ada gadis, ada wanita yang ingin dia bisa dibilang memberikan impresi gitulah, pengen wanita tersebut kagum gitu. Nah, dia punya kayak agak heroik dan unik nih. Biasanya Shonen Jump, ini masuk kategori Shonen Jump, itu komik-komik anak laki-laki, karena Shonen Jump kan. Shonen itu bahasa Jepangnya untuk anak laki-laki kalau nggak salah. Jadi kayak komik-komik untuk ada remaja-remaja dan anak-anak laki-laki, dimana ya karakternya juga biasanya umurnya itu antara anak-anak yang di SMP hingga SMA gitulah. Cuma ini karakternya tua, itu unik nih. Karakternya tua tapi koneknya komik shonen. Itu unik tuh, gue seneng banget. Karakternya kuat banget, lucu juga, komedinya pas, gaya gambar mangakanya juga oke nih. Dia masih menggunakan panel-panel yang persegi 4 atas ke bawah. Biasanya beberapa mangaka itu udah menerapkan panel-panel yang miring ke samping, bahkan bulat, dipecah-pecah kotak-kotak, nggak simetris gitu. Cuman ini masih seorang mangaka yang kayaknya punya prinsip untuk menggambar yang lebih rapi. Jadi dia kayak per panel satu kotak kecil. Karena gue pernah ketemu juga mangaka yang kayak kadang blok untuk gambarnya itu miring ke samping, agak mirip-mirip trapesium, segitiga dan sebagainya. Ya, ini masih oke, enak. Malah lebih rapi kayak gini menurut gue suka manga yang kayak gini. Dimana digambarkannya panel per panelnya itu rapi, atas ke bawah, dan bahkan dibikin garis pembatas begitu. Saya panel ini, kotak-kotak tersendiri gitu. Enak dibaca, cuma cetakan Indonesia jilidnya terlalu ya nggak usah komen lah penerbit. Dan gue suka
Plot ceritanya oke, mirip Attack on Titan, tapi monsternya itu Godzilla dan karakternya itu Midoriya Izuku. Bisa dibilang kayak gitulah. Ada komedinya, ceritanya tentang kepahlawanan gitu. Terus dunia fantasinya yang unik, beda. Dan gue suka, entah kenapa gue suka. Susah jelasinnya. Ceritanya untuk volume 1 ceritanya cukup promising. Jadi dia kayak ya terinfeksi semacam serangga mutan virus gitu, berubah jadi kaiju, dan dia ingin membuktikan diri terhadap gadis yang dia suka dan menepati janji. Ya kayaknya si gadis itu dulu teman masa kecilnya, cuman mereka sempat terpisah gitu. Nah mereka sempat berjanji kalau mereka akan bersama-sama menjadi semacam pasukan pembasmi kaiju. Nah ini nih konfliknya agak complicated gitu, dimana si Kafka ini dia udah jadi kaiju tapi dia pengen menjadi pasukan pembasmi kaiju. Itu agak ironi yang gimana gitu, kaiju membasmi kaiju, manusia yang berubah jadi kaiju ingin membasmi kaiju gitu. Ya seru lah perjalanan hidup tentang kepahlawanan dan mencari jati diri gitu. Ya seru. Pesan moralnya, kalau umur 30-an masih belum menemukan tujuan hidup, hanya kerja dan hidup tanpa tahu tujuan hidup. Ini komik sangat cocok. Karena ini untuk mencari jati diri gitu. Wah, keinginan kalian itu apa? Raihlah keinginan itu. Ingin menepati janji, ingin bertemu dengan gadis yang dicintai atau disukai, lakukan. Sesimpel itu, pesan moral gitu kan. Ya itu dia review gue untuk Kaiju nomor 8 volume 1. Weh, gak sabar pengen baca volume 2. Dan dia udah punya volume 2 nya, baru terbit beberapa minggu lalu. Terbitnya cepet Kaiju. Nah try juga. Dan ya sekian review untuk komik ini. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye.